Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 Offering H akan membawakan materi berjudul Essential Cell, yaitu pentingnya sel dalam kehidupan. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri, Ganesha Meliani Arifin, dan partner saya, Hanifatur Rosida, akan membawakan materi secara sederhana agar materi ini dapat mudah dipahami. Pokok pembahasan kali ini meliputi yang pertama pengertian sel, kedua arti penting sel, tiga struktur utama sel, empat sel prokariotik dan sel eukariotik, yang kelima sel tumbuhan dan sel hewan, keenam organel sel, dan yang terakhir kematian sel. Arti penting sel dalam kehidupan. Yang pertama, sel merupakan unit fungsional. Ini berarti semua fungsi-fungsi kehidupan berlangsung di dalam sel. Yang kedua, ada sel sebagai unit pertumbuhan makhluk hidup. Artinya, semua makhluk hidup yang tumbuh itu pasti di dalamnya ada sel untuk perkembangan. Yang ketiga, sel sebagai unit hereditas makhluk hidup. Artinya, sel sebagai pelestari populasi dari makhluk hidup karena di dalam sel terdapat kromosom yang menurunkan sifat dari induk ke anaknya. Semua kehidupan tersusun atas sel. Maksudnya yaitu di seluruh tubuh kita tersusun oleh sel-sel hidup yang membentuk dan menjalankan perannya agar kesemua organ bisa berfungsi dengan baik. Jadi apa itu sel? Sel merupakan unit dasar terkecil dari struktur dan fungsi dalam kehidupan organisme atau makhluk hidup. Maksudnya begini, sel merupakan unit terkecil organisme yang dapat melaksanakan fungsi hidup sendiri dengan cara bereplikasi atau memperbanyak diri. Sel merupakan penyusun tubuh organisme. Seperti gambar di samping, terdapat beruang yang tubuhnya tersusun atas puzzle. Seperti itulah sel. Apa saja sih struktur utama sel itu? Struktur utama sel meliputi membran sel, inti sel, dan sitoplasma. Yang pertama adalah membran sel. Membran sel adalah fitur universal yang dimiliki semua jenis sel berupa lapisan antarmuka yang disebut sebagai membran plasma yang memisahkan sel dengan lingkungan luar sel. Membran sel berfungsi untuk melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja di sitoplasma. Yang kedua adalah inti sel. Inti sel atau nukleus adalah organel yang ditemukan pada sel eukariotik. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik sel dengan bentuk molekul DNA linear panjang yang membentuk kromosom bersama dengan beragam jenis protein. Fungsi dari inti sel adalah untuk melindungi atau menjaga integritas gen dan memimpin kegiatan di dalam sel dengan cara mengatur proses atau fungsi gen. Yang ketiga adalah sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian sel yang terlindungi oleh membran sel. Fungsi dari sitoplasma salah satunya yaitu untuk perantara transportasi zat dari luar sel ke organel atau inti sel. Berdasarkan strukturnya, sel dibagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti, maka materi genetik sel prokariotik tidak dibungkus oleh membran. Kebanyakan sel prokariotik adalah uniseluler, walaupun ada beberapa pula yang multiseluler. Sel prokariotik ini hanya terdapat pada kingdom Archaebacteria dan Eubacteria. Yang kedua adalah sel eukariotik. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti, maka materi genetiknya tidak tersebar, melainkan dibungkus oleh membran. Sel eukariotik ini terdapat pada kingdom Protista, fungi, plantae, dan animalia. Setelah mendengar penjelasan dari Hanifah, sekarang kita menjadi tahu apa sih sel eukariotik itu dan bagaimana ciri-cirinya.
Namun tunggu dulu, ternyata sel eukariotik masih terbagi lagi menjadi dua, yaitu sel tumbuhan dan sel hewan. Masing-masing memiliki ciri dan fungsi yang berbeda. Perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan yaitu apabila sel tumbuhan memiliki dinding sel, plastida, dan vakuola, memiliki bentuk yang tetap, tidak memiliki sentrosom dan sentriol, dan juga tidak memiliki flagel. Sedangkan pada sel hewan, dia tidak memiliki dinding sel dan plastida, memiliki vakuola namun ukurannya tidak besar seperti pada vakuola sel tumbuhan, tidak memiliki bentuk yang tetap, memiliki dua sentriol di dalam sentrosom, dan juga memiliki flagel. Organel-organel yang ada di dalam sel. Yang pertama retikulum endoplasma. RE terbagi menjadi dua, yaitu RE kasar dan RE halus. RE kasar ditempeli oleh ribosom dan berfungsi untuk sintesis protein, sedangkan RE halus tidak ditempeli oleh ribosom dan berfungsi untuk sintesis lemak. Yang kedua ribosom. Ribosom adalah organel kecil dan padat, berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Yang ketiga adalah kompleks Golgi. Kompleks Golgi dikaitkan dengan fungsi ekskresi. Yang keempat ada lisosom, adalah organel sel berupa kantong terikat membran yang berisi enzim hidrolitik. Enzim ini fungsinya adalah untuk mengontrol pencernaan intraseluler pada berbagai keadaan. Yang kelima ada mitokondria. Mitokondria adalah organel tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel makhluk hidup. Selain itu, ia memiliki fungsi seperti metabolisme asam lemak, biosintesis pirimida, dan hemostatis kalsium. Kematian sel. Yang dimaksud dengan kematian sel adalah peristiwa sel biologis berhenti menjalankan fungsinya. Ini terjadi akibat proses alami dari sel-sel lama yang digantikan oleh sel yang baru, atau akibat dari faktor-faktor seperti penyakit, cedera lokal, atau kematian organisme di mana sel-sel tersebut merupakan bagiannya. Kematian sel dibagi menjadi dua, yaitu apoptosis dan juga nekrosis. Apoptosis adalah kematian sel yang normal dengan cara membuang sel yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Apoptosis bertujuan untuk memastikan pemeliharaan jaringan dan organ, mencegah sel dengan masalah atau tidak perlu kompromi berfungsinya organisme. Selain itu, apoptosis juga terjadi ketika organisme diserang oleh patogen atau DNA rusak. Sedangkan nekrosis adalah kematian sel yang disebabkan oleh kerusakan sel secara akut. Nekrosis disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti infeksi, racun, atau trauma.